updaters, ketemu lagi dengan saya Aulia Rahmawati tentunya di Bincang Bisnis. Nah, Bincang Bisnis kali ini kita akan membahas dunia otomotif khususnya di produk Toyota. Dan di sini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa ya. Ada Kang Benny Setiawan. Ya, selamat siang. Apa kabar Kang? Alhamdulillah selaku baik. Sales Supervisor di Selamat Toyota ya. Dan ada Kang Agus Soleh. Ya, selamat updaters ya. Iya, updaters ya. Updaters, Kang Agus Soleh ini selaku kepala bengkel ya. Iya. Nah, oke, di sini aku mau tanya-tanya terlebih dahulu sama Kang Benny Setiawan. Boleh, nih, siap. Kang Benny ya. Kan Kang Benny kesibukannya nih sekarang tuh ngapain aja Kang di ajang pandemi kayak gini? Oh, banyak aktivitas ya, karena kalau namanya penjualan ini aktivitasnya Nggak akan berhenti ya? nggak akan berhenti, kayak Iya. roda harus jalan terus. Berputar, Gitu. Mau iya. pandemi, mau nggak pandemi, kita jalan terus. Karena kan pandemi wacananya berubah menjadi endemi ya. Nah ini kan salah satu sinyal yang bagus buat kita gitu. Banyak sekali sih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya kayak Movek, Mobex, pameran segala macam, kunjungan customer. Iya. Ya banyak lah gitu. Pokoknya Banyak sekali ya. penuh banget ini. Produktif ya, tetap Iya, harus produktif, harus tetap Iya. semangat. Oke, baik. Nah, flashback ke 2021 nih Kang. Di Toyota sendiri unit yang paling laris itu unit apa tuh Kang? Backbone kita ini sekarang jadi di Toyota ini ada beberapa tipe lagi, tipe Iya. baru yang menjadi backbone atau tulang punggung Toyota ya. Kalau dulu kan antara Calya dan Agya Avanza ya. Sekarang nambah lagi nih. Ada satu lagi Toyota Rush. Baru ya? Memang sudah beberapa tahun lalu keluarnya, tapi sekarang di 2021 dia menjadi salah satu backbone Toyota juga. Oh, Icon. Iya. Iya. Jadi penjualannya sudah mendekati penjualan Avanza gitu. Baik. Mungkin untuk kelebihannya sendiri dari unit yang kemarin-kemarin lirisnya cepat gitu. Kelebihannya itu apa Kang? Ya satu, kalau kelebihan dari Toyota tuh semua mobil Toyota tuh punya mesin yang bandel ya. Oh. Bandel dan waranti kita ini penuh full semua Iya. gitu. Jadi customer tuh kalau pakai mobil Toyota tuh nggak takut, nggak worry, nggak khawatir Iya, gitu. nyaman ya. Aman, nyaman gitu. Makanya customer udah pasti saya pilih Toyota aja deh daripada merek lain Iya. gitu. Oke, untuk kelebihan dari keamanannya sendiri, pasti dong konsumen tuh pengen nyaman dan nyaman ya. Ya, kalau sekarang kita ada fitur keselamatan yang lebih canggih, yang lebih maju ya. Sekarang ada fitur namanya TSS, Toyota Safety Sense. Oke. Ya, dimulai dari 2.0 sampai 3.0 yang sekarang keluar baru di Toyota Foxy. Foxy baru tuh 3.0. Kalau di 2.0 juga ini cukup bagus juga fiturnya. Ya, salah satunya kalau kita pakai lagi mengendarai mobil nih, tiba-tiba kita telat injek rem. Oh. Ya, itu mobil bisa memberikan warning dan nanti si rem ini akan bekerja, akan hambat gitu. Terus kalau kita lagi pakai mobil tiba-tiba ngantuk, ya, oleng ke kanan sedikit, nah itu akan ada warning, ada burning dari setirnya bunyi sama ada bunyi. Oke, jadi Ya. tentu pasti aman ya pakai Aman, Toyota. ya, betul. Iya, betul banget. Itu salah satu faktor nyamannya nih. Sekarang kalau pakai mobil Toyota yang sudah Toyota Safety Sense, Iya. itu kita ada radar cruise control. Ya, jadi itu mobil bisa berpacu berjalan di atas 40 km itu tanpa kita injek rem, tanpa kita injek gasnya lagi. Ya, jadi kalau udah di atas 40 kita lepas gas dia akan jalan sendiri. Wow, canggih Ya, banget dan ya. dia bisa menyesuaikan nanti dengan kecepatan mobil di depan. Di mobil depan pada saat kita setting mungkin 50-60, mobil di depan ternyata begitu kita mendekati di 50 dia akan turun sendiri. Wow. 50 tanpa kita menginjak rem atau gas gitu. Gas ya. Iya. Kurang gimana canggih Ya. ya updaters Toyota ini. Aduh, luar biasa banget nih. Nah, Kang, tentunya ada program-program baru dong di tahun 2022 ini. Banyak. Jadi buat customer Sukabumi yang nanti rencana mengambil mobil Toyota ya dari tipe paling kecilnya ini Agya, Calya, Avanza, Rush ya, atau tipe yang lebih tingginya lagi nanti ada Yaris ya, ada Vios, Altis, Fortuner segala macam lebih atas ya. Bahkan sekarang kita di Sukabumi ini di Selamat Toyota ya. Kalau customer yang senang mobil Jeep yang terbaru kita ada unit display LC 300, Land Cruiser 300 yang baru. Kisaran harga berapa? Ya, ini mobilnya para Sultan nih. Kalau mau lihat ada di kita di dealer lain nggak ada. Oh, hanya ada di Selamat. Ya, kebetulan saat ini ada di Selamat. Gitu. Jadi kalau mau lihat yang senang Jeep, ya, koleksinya nih. ya bisa lihat gitu. Komplit ya. Kita sih nggak ngaku dealer terbesar atau terlengkap Iya. ya, tapi kita punya unit semua unit Toyota di kita tuh ada. Terbukti lah ya. Ada, ya dibuktikan aja. Nah,
Aku pengen tahu dong Kang, dari harga standar sampai yang harganya selangit, ada nggak tuh? Ada dari harga 160 jutaan sampai 2,3 M. M ya? Ya. Aduh, saya tercengang. Tadi kalau bicara promonya, customer Sukabumi kan identiknya senang ngambil pakai cicilan ya, angsuran. Kredit gitu ya. Nah, ini kalau mau DP kecil bisa. Ya, DP 10, DP 15%, DP 20, DP 25 kita siap. Iya. Atau pilihannya customer mau saya pengen DP-nya agak gedean sedikit tapi saya pengen angsurannya ringan. Nah, kebetulan kita ada promo 0,99% bunganya untuk 1 tahun. Wow. Ya itu kecil banget. Kalau selisih antara angsuran rate normal dengan rate ini ya mungkin antara di sekitar 500 atau 600 ribuan selisihnya. Lebih murah ini yang 0,99. Terus kalau buat customer yang ingin ngambil mobil angsurannya pas, tidak merubah gaya hidup dia, tapi mobilnya kekinian, kita ada promo paket Easy Deal. Nah itu angsurannya berjenjang. Ya itu dimulai dari 4,5 juta, ya tipenya kayak tipe Rise, Rush, Avanza itu bisa. Ya berjenjang, jadi kan kalau orang berkali kan pasti 2 tahun atau 3 tahun sekali dia akan naik posisi jabatannya ini, dimana kan pendapatan dia naik. Nah ini akan disesuaikan dengan angsuran juga naik. Gitu. Mobil berkualitas dengan harga terjangkau tentunya Toyota ya. Iya, udah pasti lah. Semua promonya ada, mau pakai DP kecil, DP gede, bunganya yang ringan, semua ada. Oke. Nah tadi kan tentang promo-promo ya. Nah aku pengen tahu pembiayaannya sendiri tuh kayak gimana? Ya pembiayaannya ada 2 ya. Jadi customer bisa beli cash secara langsung ya, atau kredit. Ya, nanti kredit ini akan dibantu oleh rekan-rekan kita dari beberapa leasing ya. Hampir semua leasing di Sukabumi ini bekerjasama dengan Selamat Toyota. Ya, kita sendiri sih punya backup cover leasing itu ada ACC ya, Astra Credit Company dan Toyota Astra Finance. Tapi kalau customer mau pakai BCA, mau pakai CMB Niaga, mau pakai BRI, mau pakai Mandiri, mau nggak bisa. Bisa gitu. ya. Untuk pelayanan sendiri, apakah hanya melayani di kota Sukabumi atau di luar kota? Kalau customer luar kota mau beli ke kita, boleh. Bisa. Ya, langsung karena dikirim ke sana. Kalau untuk after sales service-nya itu di mana aja dia bisa servis. Sama. Pelayanannya kita udah standarisasi sama. Jadi nggak hanya di kota Sukabumi aja ya. Bisa. Jadi buat updaters yang mau beli Toyota ya, tentunya jangan khawatir ya yang di luar kota langsung. Mungkin dulu dia updaters tinggal di sini, kerja di Bandung atau di Jakarta. Pengen beli di Sukabumi bisa banget. Langsung bisa banget ya. Dan prosesnya nggak ribet. Iya, promo-promonya luar biasa banget ya tentunya. Oke, nah sekarang saya ingin beralih kepada Kang Agus Soleh nih ya. Apa kabar Kang? Sehat. Sehat dong ya. Kesibukannya apa nih? Ya untuk saat ini sesuai dengan moto servis, melayani. Melayani, selalu melayani ya. Oke. Aku pengen tahu dong pelayanan servis apa aja yang ada di Selamat Toyota ini. Ya. Jadi di Selamat Toyota ini lengkap ya sebenarnya, one shop one workshop. Jadi untuk pelayanan yang kita berikan khususnya untuk kendaraan-kendaraan baru, kita menerima untuk servis gratis selama 4 tahun atau 50.000 kilometer. Wow. Baik itu servis baik untuk servisnya maupun untuk spare part-nya. Nah, ini untuk produk-produk tertentu yang sifatnya memang di situ sudah digratiskan. Itu pertama. Terus yang kedua juga, jikalau memang customer yang memiliki mobil itu nggak ada waktu untuk ke bengkel, kita ada layanan home service. Ke rumah ya? Ya, ke rumah, ke kantor, atau ke lokasi ruko ya. Nah, itu ada. Yang penting booking dulu, reservasi dulu 1 hari sebelumnya, dan kita akan siapkan teknisinya berikut dengan spare part-nya. Nah, selain itu juga kita ada pelayanan yang namanya pick up service. Pick up service itu, wah saya nggak bisa ke bengkel, saya lagi masak, bisa nggak diambilin mobilnya? Oh, kita bisa. Jadi minta diambil dan diantar kembali setelah servis. Nah, itu bisa kita berikan seperti itu. Kalau misalkan Pak, mobil saya mogok, tapi nggak bisa hidup, nggak bisa apa-apa, gimana caranya? Towing kita ada. Towingnya boleh dikatakan kita juga dengan harga yang lebih murah daripada umumnya. Nah, itu fasilitas itu ada semua. Kalau misalnya mogok di jalan Pak, tiba-tiba malam-malam nih, bisa nggak tuh? Nah,
Kalau mau ke jalan saat malam, kita ada yang namanya call 24 jam. Oke, Itu bisa informasi ke kita dengan nomor teleponnya itu adalah 0813 83 533 660. Nah, itu adalah hotline kita. Iya. Jadi bisa informasi dan kita akan pertama akan guidance terlebih dahulu. Kalau memang itu harus di towing, maka kita akan siapkan towing gitu. Ya. Jadi 24 jam ya Pak. Betul. Selalu siap sedia melayani. Betul. Ya mudah-mudahan sih kebanyakan kalau udah servis di kita nggak terjadi seperti itu. Nah, untuk tarifnya sendiri Pak, Nah, kalau tarif untuk jelas di sini kalau Toyota itu standar. standar ya. Semuanya sama. Ya, bahkan boleh dikatakan untuk setelah after gratis itu kita biaya lebih murah ya dibandingkan untuk dealer-dealer yang lain ya. Dan ini juga pertama selain tarif spare part, yang paling penting itu adalah spare partnya adalah memiliki garansi. Iya. Garansi itu bisa sampai 1 tahun atau 20.000 kilometer. Jadi apapun yang kita ganti dengan original spare part kita itu ada garansinya. Jadi ya. original ori gitu Betul. ya. Udah Original terjamin ya. udah terjamin. Jadi seperti itu. Oke. Kan tadi dijelaskan ya servis menyervis. Nah, kalau misalnya kebanyakan keluhannya itu apa sih Pak? Pada umumnya kalau keluhan banyak ya, Iya. ibarat orang sakit kalau batuk-batuk, pilek. Nah, paling di sini nyendat-nyendat Iya. ya, kurang tenaga, rem bunyi. Ya, umumnya seperti itu. Iya. Dan ini juga kita perbaiki secara cepat. Ada yang bisa kita lakukan hanya untuk pekerjaan rutin saja. Ya, kita ada yang namanya fasilitas express maintenance. Iya. Yang sifatnya orang nggak mau banyak nunggu, nggak mau lama nunggu. Nah, kita masuk express maintenance untuk pekerjaan yang sifatnya berkala. Itu bisa dilakukan selesai masuk sampai keluar itu cuma 1 jam. Padahal di situ item pekerjaannya boleh dikatakan lebih daripada 25 item. Oke. Ya, jadi semuanya dikerjakan. Katanya kalau mobil kurang digerakin ya, itu malah makin cepat rusak ya? Nah, gini, kalau saya kasih tahu. Gimana tuh? Kenapa demikian? Nih, terutama mobil-mobil yang baru ya. Iya. Kalau pemilik orang baru itu sangat menyayangi mobil barunya. Jadi kalau mau pakai rutin itu kadang sayang. Lebih baik didiemin aja dulu. Iya, Kalau benar. di saat kebutuhan aja kita Mending pakai. disiumin aja kalau nggak mau dipakai ya, Pak. Padahal di situ ada negatifnya. Oh, ada negatifnya. Kenapa? Mobil itu nyawanya di aki. Oh, di aki, iya. Kalau aki misalkan tidak terpakai, itu lama-kelamaan listriknya akan habis. Sehingga mobil itu tidak bisa hidup. Nah, kan sayang mobil baru akhirnya tidak bisa hidup. Iya. Maka tipsnya apa? Tips yang paling baik adalah untuk mobil-mobil yang jarang dipakai, itu minimal 15 menit dihidupkan. Kenapa? Itu supaya sirkulasi listrik dari mesin ke aki itu terpenuhi. Iya. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya tadi mobil diam kok malah jadi rusak. Yang lebih parah lagi, diam udah banyak tikus lagi. Wah, udah ada. Digigitin ya? Ya, digigitin. Kabelnya ya. Gigit kabel. Sulit Ya. berarti kalau misalnya ada kerusakan dari kabel sendiri. Betul. Kesulitan paling sulit Betul. menangani mobil ya. Ya, sehingga di situ akan muncul yang namanya problem information. Pada saat di mesin hidupkan aja, itu di dashboard akan muncul lampu-lampu informasinya bahwa di situ ada masalah gitu. Nah, itu biasa dampak daripada kabel yang digigit tikus. Langsung terdeteksi ya. Betul. Kang, aku pengen tahu dong tips dan trik untuk memilih mobil baru nih ya. Terus perawatannya juga biar Betul. nggak terus-terusan masuk bengkel gitu. Ya, kalau untuk triknya ya, sebenarnya ini tergantung kebutuhan kita. Kalau kita misinya atau visinya ingin yang lebih ekonomis, ya otomatis cari yang cc-nya lebih rendah. Terus mobilnya bisa dipakai orang banyak, seperti itu ya. Terus kalau misalkan dia menginginkan mobil yang bergaya, yaitu lebih upgrade tinggi lagi. Ya, yang cepatnya sporty kayak seperti itu. Lain halnya dengan yang tadi, yang mau orangnya pinginnya prestige. Kalau prestige ya pilihlah LC 300. Ya, Fortuner. Fortuner, Innova kan seperti itu ya. Nah, kalau tips untuk pemeliharaannya, nah ini yang paling penting ya. Orang memiliki mobil itu cenderung selain disimpan atau untuk gengsi lah, prestige ya. Tren ya. Tren ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah selain tadi yang saya sebutkan masalah aki, pemeliharaan aki yaitu harus dilakukan menghidupkan mesin minimal 15 menit itu untuk menjaga kondisi mobil itu tetap
ada listriknya. Akinya itu standby. Pada saat kita menggunakan udah bisa hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dia menyayangi, didiamkan, dia suka mencuci. Yang paling suka tuh mencuci. Wah, tiap pagi dibersihin, dicuci. Biar kinclong, mau biar kinclong kan. Tapi dia nggak sadar begitu cuci, disiram, kap mesinnya dibuka, disiram juga. Nggak boleh ya? Nah, itu sebenarnya untuk mobil-mobil sekarang itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Mobil-mobil sekarang itu udah canggih. Semuanya sudah elektronik. Semuanya sudah menggunakan sensor. Sehingga apa? Itu dikhawatirkan adanya yang namanya shorting. Walaupun secara produksi kita diberikan satu pengaman. Ya, tetapi itu tidak disarankan untuk disiram, apalagi di steam. Saat cuci dia bawa ke tukang cuci, sekalian aja mesinnya dicuci gitu. Nah, hal-hal yang tidak mengerti itu akan berdampak terhadap masalah di mesin. Nah, sehingga apa yang disarankan yang terbaik bagaimana? Ya, cukup dengan dilakukan koas, ya, koas cat itu dengan cairan dibersihkan seperti itu, atau ke salon yang lebih efektif itu lebih baik. Di kita juga ada. Nah, jadi selain cuci, ada tambahan satu. Nah, tambahan karena duitnya masih banyak. Saya mau nambah audio yang 3000 watt. Wah, tambahlah aksesoris. Nah, kadang aksesoris tidak memikirkan safety-nya daripada rangkaian kelistrikan yang ada di mobil yang canggih. Dan itu tidak disarankan. Kenapa beberapa unit kita yang high class itu diberikan satu prestis suara yang lebih hebat, suara yang lebih nyaman buat si pemiliknya. Nah, itu untuk menghindari yang namanya penambahan-penambahan aksesoris yang sifatnya itu bisa mengganggu kepada rangkaian yang ada di dalam mobil itu. Kenapa? Karena di dalam sistem mobil di situ itu udah koordinasinya listrik itu udah satu sama lain udah menyatu. Ada aja orang asing masuk ke situ, aksesoris itu akan terganggu semua. Ya, akan menolak semua. Ini pernah kejadian hal-hal seperti ini. Dampaknya komputernya jadi kena, bermasalah, hal yang lain juga kena seperti. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi penambahan aksesoris itu perlu dipertimbangkan juga untuk mobil-mobil yang saat ini. Tadinya yang mempercantik mungkin. Betul. Ya, Pak. Kadang yang mempercantik suara lebih bagus. Ada lagi yang lebih ini yang dasar ya, karpet. Ingin empuk saya kakinya tambahin tuh karpet. Padahal khusus untuk mobil yang bagian depan kanan, penambahan karpet itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Artinya tidak disarankan untuk dipakai. Kenapa? Karena dia akan menambah tebal lantai. Sehingga apa? Pada saat pedal gas diinjak, itu akan terganggu. Dan ini yang terjadi di boleh dikatakan case di Eropa, bukan di kita ya, tapi di Eropa. Pada saat itu karena tingginya, nah ininya gasnya terganjal, yang tadinya harus terlepas, ini malah ngegas terus. Akhirnya apa? Timbul muncul kecelakaan. Ya, makanya di situ sekarang ada yang namanya kita sudah sediakan karpet yang sudah ada kuncinya. Jadi kalau penambahan karpet lagi tanpa ada kunci, nah itu yang sangat berbahaya. Jadi itu yang ada karpet khususnya ya. Betul, kita udah dipertimbangkan ke arah sana soalnya. Nah itu tips-tips yang perlu diperhatikan oleh updaters yang memiliki kendaraan, khususnya mobil kendaraan baru. Baik, oke, untuk updaters yang masih pengen ngulik-ngulik lagi nih, mencari lebih jauh lagi tentang produk-produk Toyota, jangan lupa datang ya ke Selamat Toyota Sukabumi yang berlokasi di Jalan Kiai Ahmad Sanusi nomor 111 Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Cemerlang. Iya, sebelah belokan Cemerlang. Atau telepon ke 026 23 9000. Sama satu lagi tambahan nih. Boleh. Untuk customer yang di kita ini ada promo cukup menarik nih. Customer kalau mau nyoba mobil baru kita, Avanza dan Veloz baru kita, itu di kita ada siap. Jadi customer bisa coba dulu gratis ya. Oh, gratis ya. Udah gitu, kalau udah coba nanti ada lucky draw-nya nih, ada hadiahnya. Hadiahnya nggak main-main. 2 unit Avanza CVT TSS. Wow, keren Jadi banget. udah bisa coba, bisa ikutin hadiahnya gitu ya. Terus yang promo yang lainnya lagi, kalau customer punya mobil lama nih, ya mau tukar tambah atau trade in di kita di Selamat Toyota bisa. Ya lebih aman, lebih safety lah ya, lebih safety, lebih aman. Karena nanti kita nilai, kita bayar juga lebih jelas gitu. Daripada nanti
dibawa kemana-mana kan, ya kita nggak tahu juga gitu kan. Iya. Kalau di kita nanti mau trade-in silahkan ditunggu juga bisa. Bisa ya. Tukar mobil lama Anda dengan mobil baru Toyota. Wow, menerima ya Pak? Menerima. Oke, Ya. sebelum membeli bisa mencoba tuh, Iya. keren banget ya. Ya harus coba dulu biar tahu. Tester. Ya, tester dulu. Kue tester kan? Tester dulu. Tester Oke. dulu. Iya. Nah itu tadi perbincangan kita mengenai otomotif, khususnya di produk Toyota bersama dua narasumber kita. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. sama-sama. Telah hadir Amin. di Sukabumi Update berbincang-bincang bersama kita tentang promo, tentang produk, tentang pelayanan, tentang pemeliharaan dan sebagainya. Itu sangat-sangat menjadi informasi penting banget. Dan buat kalian tentunya jangan lupa mampir ya buat beli-beli Toyota ya di Ya. Selamat Toyota Toyota Sukabumi ya. Mengenai otomotif dan sedikit ada kutipan dari pendiri Facebook ya. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun di dunia yang berubah sangat cepat ini. Satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Saya Aldi Rahmawati, sampai jumpa di Bincang Bisnis selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.